Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daisin Karomenda. Saya mahasiswi dari kampus Pelita Bangsa dan saya dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu mata kuliah saya, yaitu manajemen risiko. Ya udah yuk, nggak usah lama-lama, langsung kita bahas, yaitu yang paling pertama ada istilah-istilah manajemen risiko. Oke, yang pertama di sini ada risk assessment, adalah suatu proses penilaian risiko yang dilakukan untuk mengetahui tingkat dampak atau impact yang ditimbulkan dari sebuah risiko serta kemungkinan keterjadian risiko tersebut. Yang kedua ada risk appetite, adalah tingkat risiko yang menunjukkan batasan suatu risiko yang telah diterima oleh pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada residual risk atau risiko sisa, adalah risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka mengurangi dampak dari risiko utamanya. Yang keempat ada risk owner atau pemilik risiko, adalah pihak bertanggung jawab dalam pengelolaan suatu risiko baik berupa individu maupun kelompok atau organisasi. Yang kelima ada risk response atau respon risiko, adalah usaha yang dilakukan oleh pemilik risiko dalam rangka untuk mengurangi dampak dari risiko yang terjadi. Yang keenam ada risk register, adalah kumpulan atau daftar risiko yang sudah diidentifikasi oleh pemilik risiko. Yang ketujuh ada impact, adalah dampak yang dirasakan akibat dari pengaruh negatif pada suatu risiko. Lalu yang terakhir ada likelihood, adalah kemungkinan keterjadian suatu risiko dalam selang waktu tertentu. Oke, langsung kita lanjut ke slide berikutnya. Pembahasan selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen risiko. Di sini ada 6 poin yang akan saya bahas. Yang paling pertama, manajemen risiko menciptakan nilai tambah atau creates value. Yang kedua, manajemen risiko adalah bagian integral proses dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian. Yang kelima, manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Yang keenam, manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Oke, lanjut yang selanjutnya. Lanjut ke kerangka manajemen risiko. Di sini bisa dilihat ya, kalau sudah ada gambarnya, jadi bisa dilihat-lihat sendiri. Jadi saya langsung menjelaskan poin-poinnya saja. Yang pertama ada pemahaman organisasi dan konteksnya. Yang kedua, penegasan komitmen manajemen risiko. Yang ketiga, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Yang keempat, alokasi sumber daya. Dan yang terakhir, kelima, penyiapan komunikasi dan konsultasi. Lanjut ke slide berikutnya. Ada proses-proses manajemen risiko. Mohon maaf sebelumnya, saya mungkin akan mempersingkat pembacaan ini, jadi saya akan membacakan di paragraf pertama saja, yaitu manajemen risiko erat kaitannya dengan melakukan penetapan tujuan strategi, lingkungan, dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu perusahaan. Jadi kita langsung lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu ada asesmen risiko. Pengertian asesmen risiko sendiri merupakan salah satu jasa manajemen BPKB yang kegiatannya adalah memberikan masukan kepada manajemen mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh entitas yang bersangkutan, analisis untuk menentukan level risiko yang teridentifikasi, menentukan risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani, serta pemberian rekomendasi berbagai opsi penanganan risiko yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang diterima. Lalu lanjut lagi, ada mitigasi resiko. Pengertian mitigasi resiko merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas resiko. Karena wujud resiko belum diketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan resiko secara baik dan benar agar tidak berdampak pada kelangsungan proses bisnis utama. Yang terakhir ada pembahasan mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu mengenai Omnibus Law yang sempat viral kemarin, atau Cipta Kerja dengan baik mengidentifikasi masalah perizinan di Indonesia halaman 4-15. Poin pertama ada daya saing atau Global Competitiveness Index rendah dibanding negara tetangga. Lalu kemudahan berusaha EODB lebih rendah dibandingkan negara tetangga. Lalu rumitnya perizinan, inefisiensi birokrasi, terlalu banyaknya jenis perizinan, daftar negatif investasi DNI Indonesia tertinggi di ASEAN, online single submission OSS berhasil
memangkas perizinan namun dirasa belum optimal. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja pembahasan atau presentasi mata kuliah saya, yaitu manajemen risiko. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah-salah kata, karena di sini saya juga masih tahap belajar. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.